Nah, maka kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kita mengambil kalimat ikhlas, kita mendawamkan kalimat ikhlas yang kita ambil dari kolbu yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kolbu yang enggak ada keterikatan dengan dunia. Beliau enggak butuh pujian, enggak. Jangan sampai kita ngambil kalimat dari orang yang masih senang pujian. Itu ya, dipuji, nih, gitu kan, ketua LDTKN, gitu kan, masih seneng dipuji, ya Allah, jangan diambil dari begitu. Giliran gak ada orang muji, dia puji sendiri, nih orangnya nih, gitu kan, nih orangnya, gitu kan. Kalau belum ketemu ketua LDTKN, berarti TKN-nya gagal, ini orangnya, gitu kan, ya Allah, jangan begitu. Maka yang kita baca, ilahi anta maksudi waridoka matlubi a'tini mahabbataka wa ma'rifatak. Ada kata-kata jannah nggak di situ? Nggak ada. Dalam Ukudul Juman cari ada kata-kata jannah nggak? Saya udah ubek-ubek nggak ada. Nah, jadi pangarsahabah menginginkan kita bukan sekedar menjadi ahli surga, tetapi ahlullah, itu ya. Bapak Ibu, kalau kita masih sangat melekat dengan harta, jabatan, kekuasaan, harga diri, popularitas, ego, dijamin dzikir khafi itu susah. Kalau masih susah, kenapa? Ya masih banyak di dalam kalbu kita selain Allah. Allah nggak betah. Ngapain gua di situ? Kenapa? Di situ ada harta, di situ ada jabatan, di situ ada wanita, di situ ada pujian. Aku nggak mau masuk situ. Allah nggak mau, nggak betah. Dzikir khafinya nggak bisa kita. Itu ya, karena masih banyak yang lain. Ini namanya menyekutukan Allah dalam kalbu kita. Ini namanya syirik khafi, itu ya. Nah, hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka materi kali ini juga terkait juga dengan haji, yaitu melepaskan kemelekatan. Pelekat-pelekat gitu ya, kemelekatan. Memahami kemelekatan dalam perspektif sufi. Jadi ada kemelekatan atau attachment dalam perspektif psikologi. Tapi saya lebih kepada perspektif tasawuf. Nah, hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah, nanti saya berikan perbedaan ya. Jadi apa itu kemelekatan? Jadi kondisi hati yang terikat kuat pada dunia, itu melekat namanya tuh. Bahasa Arabnya ta'alluq. Alaqah itu artinya menggantung, terikat, mengikat. Alaqah apa namanya? Segumpal darah yang masih mengikat ke dinding rahim, menempel, gantung di dinding rahim, namanya alaqah. Gantungan baju, bahasa Arabnya milakun, apa milakun ya, milakun, alaqah, milakun, gantungan baju. Jadi menggantung tuh. Jadi melekat, nah itu ya. Apa yang melekat? Antara lain harta, kedudukan-kedudukan, atribut-atribut, manusia-manusia, bahkan amal-amal kita, prestasi-prestasi kita. Maka berangkat haji itu latihan meninggalkan dunia sebelum meninggal dunia. Dunia kerja ditinggalkan, dunia teman-teman ditinggalkan, dunia keluarga ditinggalkan. Jadi latihan meninggalkan dunia sebelum meninggal dunia. Nah itu. Maka di sana kumpul di padang mahsyar, di padang Arafah itu ya. Bagi laki-laki bahkan lebih ekstrim lagi, bajunya ya baju apa namanya, kain ihram itu ya. Nah, hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, lalu dalam kehidupan sehari-hari bagaimana, apakah melekat itu berarti nggak boleh punya dunia? Enggak juga. Menurut Imam Ghazali, dunia itu ada di tangan, tapi jangan sampai masuk ke dalam hati. Menurut Abu Bakar As-Siddiq, beliau berdoa, Allahumma ja'alid dunya fi aidina wa la taj'alha fi qulubina. Ya Allah, jadikan dunia dalam genggaman kami, tapi jangan jadikan dunia dalam kalbu kami. Nah itu, kalau dalam genggaman berarti dalam kekuasaan, dalam kontrol kami, gitu kan? Nah itu.
Nah, hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka bagaimana berangkat haji itu menjadikan ego mati sebelum badan mati, itu ya. Inilah yang di dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan dikutip di dalam kitab Miftahus Sudur, mutu qabla an tamutu. Matilah kamu sebelum kamu mati. Matikan ego sebelum mati badan. Nah, itu ya. Maka di berangkat haji juga ego itu dimatikan. Ego ingin serakah, ego ingin membunuh, ego ingin merasa mulia, di situ dimatikan di situ. Nah, latihannya di situ ya. Nah, hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau di dalam kemelekatan, di dalam psikologi itu ikatan emosional terhadap orang lain, terutama sejak masa kecil, kepengasuhan, begitu kan. Tetapi dalam tasawuf itu keterikatan batin kepada makhluk, itulah alaik, kemelekatan. Nah, ini yang ingin saya bacakan lah dari berbagai kaul-kaul ulama, dari ayat, dari hadis gitu ya. Nah, tujuannya untuk stabilitas emosional. Jadi memang akrab antara psikologi dengan tasawuf. Maka Kang Suci juga ngambilnya psikologi jurusannya ya. Rasa aman, stabilitas emosional. Kalau tasawuf sebenarnya lebih dari itu, yaitu penjernihan hati menuju tauhid sejati. Nah, itu sampai fana. Attachment itu, kemelekatan itu lawannya adalah detachment. Nah, detachment 88 gitu kan, detachment gitu. Lalu masalah muncul kalau di attachment dalam psikologi saat insecure. Ini bahasa ini sering digunakan di zaman now nih ya. Takut, insecure ya, merasa nggak nyaman, nggak aman gitu kan, nggak pede. Kalau di dalam tasawuf lain, hati melekat pada makhluk dan tidak bersandar total kepada Allah. Jadi bergantungnya kepada makhluk bukan kepada Allah, itu melekat itu begitu ya. Contohnya negatifnya over dependence, terlalu ketergantungan. Kalau nggak ada dia, aku nggak bisa apa-apa gitu kan. Wah, ini ketergantungan. Nah, itu. Maka mulai kita singkirkan ketergantungan di hati kita. Lalu di dalam tasawuf, takut kehilangan rezeki, contohnya ya, jabatan, cinta pada makhluk. Nah, ini. Maka saya pernah nonton film Syekh Mehmet Emin Effendi. Lalu ketika beliau selesai, beliau lagi nulis buku tuh, lagi nulis kitab. Ketika nulis kitab selesai, dikabari bahwa istrinya meninggal, ya Allah, gitu ya. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun, gitu. Terus beliau nulis lagi, tanggung, gitu kan. Lalu Kiai Syafi'i Hadami. Nah, kalau orang Betawi, tinggal lama di Betawi, tahu Kiai Syafi'i Hadami. Lagi ngajar, beliau dikabari, Buya, ini dibisikin, ini istrinya meninggal. Terus beliau sambil lanjutin ngajar, karena ngajarnya belum selesai. Ya udah ngajar begitu kan. Pantesan tadi kata orang-orang ada apaan, waktu habis dibisikin kayak ada matanya berkaca-kaca gitu kan. Tapi habis itu ngajar lagi beliau. Ngajar udah selesai pulang, ada apa? Kamu tadi bisikin apaan gitu kan? Itu istrinya wafat, ya Allah, itu ya. Nah, itu kemelekatan itu ya, udah luar biasa tuh kalau begitu. Nah, hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah, penyembuhannya kalau di dalam psikologi itu ada beberapa macam terapi ya, ada terapi sedona, terapi macam-macam lah. Metode-metode itu, ada terapi psikologis. Kalau di dalam tasawuf ya udah mujahadah, zikir, muraqabah, begitu kan? Nanti saya kaitkan dengan la ilaha illallah. Tujuan akhirnya kalau dalam psikologi ya kesehatan emosional, relasi sehat, karena apa? Tidak ada kemelekatan. Itu ya. Kalau di dalam tasawuf tajrid, bukan hanya makom tajrid tetapi mujarrad. Mujarrad itu yang ada di dalam qalbu hanya Allah, itu mujarrad tajrid itu ya. Dan ittihad. Ittihad itu berarti ya
fana lah begitu ya. Nanti saya jelasin aja deh biar nggak terlalu banyak tulisan. Nah, hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mengapa kita harus melepas kemelekatan? Karena ini mempengaruhi kebahagiaan. Selama ada kemelekatan dengan dunia, maka makin melekat, makin tidak bahagia kita. Karena dunia ini kalau kita melekat, begitu mencintai, ya siap-siap kecewa. Kita pasti berpisah dengan orang-orang yang kita cintai. Bagaimana kalau begitu melekat? Berarti kita takut berpisah dengan sesuatu yang pasti berpisah. Coba, bagaimana nggak sengsara? Kita sangat takut berpisah dengan sesuatu yang pasti berpisah. Ada nggak yang nggak berpisah dari kita? Ada nggak? Awet gitu, sehidup semati barangkali. Nggak ada ya. Harta awet nggak? Atau pasti berpisah? Nah, disinilah tasawuf untuk kebahagiaan. Makin kita melekat, itu makin tidak bahagia. Itu makin kita lepas, makin bahagia. Ini beratnya di situ tuh ya. Nanti kita bacakan aja deh. Bukan saya ngajarin, bacain gitu kan. Kalau ngajarin kan berarti udah pinter. Kalau bacain nggak pinter nggak apa-apa. Yang penting baca gitu kan. Lalu ringan dalam perjalanan rohani. Kenapa begitu? Karena kalau kita melekat dengan banyak hal, kita naik gunung, melekat banyak, persediaannya banyak, ransel dan lain sebagainya. Wah, belum tas lempang, tas pinggang, ransel, palanya megangin apa, kaki dan lain sebagainya. Itu banyak tuh. Awal-awal perjalanan sih seru gitu ya. Wah, seru nih. Di tengah perjalanan, nah loh gitu kan. Ya Allah, melekat. Karena melekatnya banyak yang melekat di tubuh dia. Berat urusan. Nah itu. Jadi melekat itu nggak mesti punya ya, bisa jadi nggak punya tapi melekat gitu. Melekat ini masalah hati, bukan masalah fisik gitu kan. Syekh Abdul Qadir Jailani kaya tapi nggak melekat beliau. Nah itu ya, nggak melekat. Abdurrahman bin Auf kaya tapi nggak melekat. Utsman bin Affan kaya tapi nggak melekat. Utsman bin Affan itu ketika perang Tabuk beliau nyumbang 1000 dinar, untanya 90, kuda supernya 50 dan lain-lain. Ketika dikonversi kurang lebih 62 miliar sekali perang tuh Utsman bin Affan ya. Masya Allah, itu luar biasa tuh. Itu bukti ketidakmelekatan, detachment itu. Nah, bebas dari dikendalikan oleh dunia. Nah, jadi kita lanjutkan ke kitab Miftahus Sudur. Di dalam kitab Miftahus Sudur dijelaskan oleh Hadratus Syekh Ahmad Shahibul Wafa Tajul Arifin. Wa hadhil kalimat ini, nah ini langsung ininya ya, treatmentnya, how to-nya. Wa hadhil kalimatut thayyibah, dan kalimat thayyibah ini kama tutahhiru dzakira, sebagaimana kalimat ini membersihkan adzakir, orang yang berzikir, anis syirkil jali, dari syirik yang jaleh, yang jelas ya, syirik besar. Tutahhiru aidon, juga membersihkan anis syirkil khafi, dari syirik yang khafi. Syirik khafi itu apa Bapak Ibu? Riya, itu syirik khafi. Nah, itu ya. Punya ambisi besar, bagi sufi itu syirik khafi. Karena dia punya irodah besar selain irodah Allah. Menyekutukan irodah berarti ya. Ada irodah lain yang dia perjuangkan selain irodah Allah. Itu menyekutukan tuh. Memang lain lah levelnya. Kalau kita mah ya begitu kan. Kalau beliau menginginkan sesuatu itu udah menyekutukan. Itu asyirkil khafi. Tapi ini khafi banget dah. Wa taj'aluhu khalisan, dan kalimat ini menjadikan orang yang berzikir itu khalisan, murni, mukhlison, memurnikan. Wa aidon anna hadhil kalimah, dan juga kalimat ini tujarridu. Nah itu ya, membersihkan al-qulub, kolbu, an hujubi, dari hijab-hijab. Nah ini yang saya garis bawahi. Hijab-hijab apa? Al-alaik al-unsuriyah. Alaik unsuriyah itu keterikatan unsur-unsur kematerian. Nah itu. Maka ya ada yang mengartikan alaik unsuriyah ini unsur-unsur kematerian hawa.
hawa-hawa yang terkait dengan unsur api, kayu gitu kan, besi, air gitu kan. Tetapi alaik unsuriyah juga ada yang mengartikan keterkaitan dengan unsur-unsur duniawi, unsuriyah gitu ya. Jadi keterkaitan dengan duniawi itu adalah hijab itu. Wa tuzakkin nufus, dan membersihkan jiwa anir radhail, dari sifat-sifat yang rendah, yang hina, wasifatil hayawaniyah, sifat-sifat kehewanan. Wa takshifu, dan menyingkap lidzakiriha, bagi orang yang menzikirkan la ilaha illallah ala dawam, yang istiqomah. Apa yang disingkap? As-sidqa, sidik, wal ikhlas, dan ikhlas, wal ulumal ladunniyah, dan ilmu laduni itu kan. Asal dawam, istiqomah gitu kan. Wal asrarul ghaibiyah, dan rahasia-rahasia gaib. Nah, wa tushhiduhu, dan menyebabkan kalimat thayyibah itu, wa tashhaduhu, dan menyaksikan anwa'at tajalliyat, berbagai tajalli-tajalli ilahiyah. Itu tajalli ilahiyah itu nggak usah aneh-aneh. Kalau kita memiliki sifat-sifat sebagaimana sifat-sifat Allah, itu namanya tajalli ilahiyah. Jadi apa yang sudah tajalli ilahiyah itu antara lain guru kita lah. Kalau Allah memiliki sifat Rahman, beliau juga punya sifat Rahman gitu kan. Allah memiliki sifat Rahim, Al-Malik, Al-Quddus, As-Salam, Al-Mu'min, Al-Muhaimin, Al-Aziz, Al-Jabbar. Kepanjangan kalau 99. Diringkes aja deh Asmaul Husna yang 99. Kalau diringkes jadi sifat apa Bapak Ibu? Al-Latif. Nah itu ya. Jadi 99 Asmaul Husna kalau diringkes dari awal sampai akhir, diringkes esensinya apa sih Asmaul Husna? Al-Latif. Maka coba dikir-dikir, kalau yang mewakili Asmaul Husna apa? Al-Latif. Kalau bukan karena yang saya ceramah yang latif ya, bukan. Ini nih apa namanya, nepotisme nih. Nanti giliran yang ceramah Pak Nasir, An-Nasir begitu ya. Ya Allah, itu bukan begitu. Tapi coba lihat tahlil, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Habis itu apa? Ya Latif, ya Latif, ya Latif, ya Latif. Di dalam Uqudul Juman Asmaul Husna yang dibaca banyak apa? Ya Latif gitu kan. Kemarin kami menerima rotib Yasin ya, Kang Yasin ya, dari Syekh Muhammad Yasin bin Isa Al-Fadani, orang Padang. Ini ahli hadis musnidul asr, ahli hadis di zaman kontemporer lah bahasanya begitu ya. Nah beliau ada Yasin, rotib Yasin. Rotib itu ya ada ya latifnya gitu. Carilah rangkaian zikir yang nggak ada ya latifnya, cari deh zikir yang dari para sufi. Lagi-lagi ini ada ya latifnya, lagi-lagi ya latifnya. Bukan berarti nepotisme ya, bukan. Tapi kalau ya udahlah, kebanyakan dilihat aja pengarsa Abah kira-kira latif apa enggak tuh itu. Nah itu namanya tajalli ilahiyah. Nah itu ya, sudah memanifestasi sifat Allah, itu sudah mewujud, memanifestasi, itu namanya tajalli ilahiyah. Nah itu bisyarti, nah tapi dengan syarat akhdhiha, mengambil kalimat tersebut min qalbin, dari qalbu, taqiyin, naqiyin, taqiyin yang bertakwa, naqiyin yang bersih, mimma siwallah, dari selain Allah. Qalbunya hanya ada Allah, nggak ada yang lain itu ya. Maka pengersa Abah itu antara nunduk dengan ngelihat dunia, itu banyakkan nunduknya. Ngelihat dunia sebentar doang, nunduk, nanti giliran ada orang Assalamualaikum baru jawab Waalaikumsalam, nunduk lagi, terus saja. Udah ya ngelihat dunia cuman formalitas saja lah, karena menghormati orang doang itu ya. Cuman boro-boro terpikat sama dunia, boro-boro dunia melekat dalam kolbunya. Enggak, beliau itu udah dunia ya barangkali cuman abu-abu lah barangkali gitu ya. Ngelihat yang indah-indah juga udah nggak tertarik
gitu, cuman menghargai aja. Waalaikumsalam, duduk lagi. Bah, ini bah dari keluarga ini bah, dari Bandung nih, keluarga besar mau foto bah, ayo bah, 1, 2, 3, balik lagi gitu ya. Udah tawajuh terus tuh, udah ngelihat pangersa abah ini melek aja, itu udah jarang tuh. Di akhir-akhir itu udah merem aja, nunduk aja ke sebelah kiri gitu ya. Udah pokoknya tawajuh aja terus. Jadi ngelihat dunia tuh cuma sebentar, formalitas saja, karena hidup di dunia gitu ya. Nah, hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah, jadi kolbunya udah betul-betul bersih gitu kan dari selain Allah. La bikulli kalimatin yusma'u min afwahil lamah, bukan dari semua kalimat, dari setiap kalimat yang didengar dari mulut orang awam. Nah, jadi syaratnya mendawamkan kalimat tersebut, di mana kalimat yang didawamkan itu diambilnya dari kolbu yang bertakwa dan bersih dari selain Allah. Nah, syaratnya tuh begitu tuh syaratnya. Benihnya ngambilnya benih yang unggul, bibitnya bibit yang unggul. Ya sama padinya, tetapi beda hasilnya ditanamnya. Ini bibitnya bibit asal-asalan, abal-abal, ditanam, nanamnya treatmentnya bagus, dasarnya benihnya bukan unggulan, ya hasilnya biasa. Tapi bibitnya bibit unggul, treatmentnya treatment yang bagus, jadinya bagus. Nah, maka kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kita mengambil kalimat ikhlas, kita mendawamkan kalimat ikhlas yang kita ambil dari kolbu yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kolbu yang enggak ada keterikatan dengan dunia. Beliau enggak butuh pujian, enggak. Jangan sampai kita ngambil kalimat dari orang yang masih senang pujian. Itu ya, dipuji, nih, gitu kan, ketua LDTKN, gitu kan, masih senang dipuji. Ya Allah, jangan diambil dari begitu. Giliran gak ada orang muji, dia puji sendiri. Nih orangnya nih, gitu kan, nih orangnya, gitu kan. Kalau belum ketemu ketua LDTKN, berarti TKN-nya gagal. Ini orangnya, gitu kan? Ya Allah, jangan begitu. Jangan ngambil dari orang yang masih senang pujian. Giliran orang gak muji, dipuji sendiri. Itu jangan, rugi. Kita treatmentnya luar biasa, tau-taunya bibitnya bukan bibit unggul. Ya Allah, rugi itu yang begitu tuh. Nah, hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dipuji, tepuk tangan, gitu kan? Wah, inilah dia, kita sambut luar biasa ketua LDTKN, gitu ya. Saya nggak mau ngomongin orang, saya aja dah yang buat contoh ya. Abdul Latif. Wah, lalu saya tepuk tangan. Wah, senang dengan pujian. Ayo puji aku, puji aku. Ya Allah, itu yang kayak gitu yang jangan diambil. Meskipun kelihatannya saya di atas panggung, katakanlah murid saya adalah puluhan ribu gitu, tapi saya masih senang dipuji, berarti saya nggak bertakwa. Itu masih melekat dengan pujian. Buktinya kalau kita hina itu marah, itu berarti masih melekat dengan dunia. Orang yang masih sedih itu alarm kemelekatan dengan dunia. Itu ya. Marah adalah indikator kemelekatan dengan dunia. Dikatain masih marah, oh berarti dia masih senang pujian, indikator melekat dengan dunia. Nah itu, dunia apa itu? Antara lain pujian. Untuk orang-orang tertentu mungkin dia ujiannya bukan lagi bangun itu qiyamul lailnya atau mandi malam, bukan, pujian. Untuk orang-orang tertentu tuh, dia mungkin udah nggak ada rasa malas ibadah, tapi senang pujiannya luar biasa. Nah itu ya, Bapak Ibu hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah, dicaci tidak tumbang, gimana sih? Dipuji tidak terbang, dicaci tidak tumbang. Nah itu, kalau dipuji masih terbang berarti melekat dengan pujian, masih seneng dia sama pujian. Dicaci tumbang berarti masih seneng pujian, nggak seneng dihina gitu kan. Kenapa? Karena dia merasa mulia. Kemuliaan menjadi atribut dia. Saya adalah ustadz gitu kan, saya dimuliakan. Suatu saat ada yang menghina saya, Latif kan begini-begini. Apaan Latif? Kamu
kamu nggak tahu, saya kan ketua LDTKN gitu kan. Ketua LDTKN lagi ya. Saya ustadz, masa kamu caci maki begitu? Berarti jabatan LDTKN melekat dalam diri saya, berarti ada kemelekatan dengan dunia. Nah, itu. Jadi itu tanda-tanda ya Bapak Ibu hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah. Nah, kita lanjutin aja. Di dalam dalilnya mana? Dalam dalilnya itu di dalam surah Al-Hadid ayat 23, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, likai la ta'sau ala ma fatakum wa la tafrahu bima atakum, supaya kamu tidak bersedih terhadap apa yang luput darimu dan tidak terlalu gembira terhadap apa yang diberikan. Jadi kalau luput enggak terlalu sedih, kalau dapat enggak euforia gitu kan. Gara-gara mobil baru seneng dikisik-kisik, mobil baru dicuci mulu, masih bersih dicuci lagi, cuci atas, cuci bawah, cuci dalam, cuci luar dan lain sebagainya, sampai nggak hataman, nggak manakib, zikirnya dikit. Nah, itu namanya euforia. Bisnis nambah, zikir berkurang. Nah, jabatan meningkat, zikir menurun. Nah, ini namanya euforia. Nah, itu ya, jangan sampai begitu. Fa inna man ta'allaqa bi syai'in ukila ilaihi. Siapa yang bergantung pada sesuatu, kata Ibnul Qayyim Al-Jauzi, muridnya Ibnu Taimiyah, ia akan diserahkan kepadanya. Tuh. Bergantungnya pada apa? Bergantung pada harta, ya udah dia jadi hamba harta. Bergantung pada jabatan, pokoknya harus menjabat, ya udah dia jadi hamba jabatan. Itu. Waman wakala ila ghairillah takhallallahu anhu. Siapa yang diserahkan wukila ila ghairillah, siapa yang diserahkan kepada selain Allah, Allah berlepas diri. Aku nggak ikut-ikutan, udah kamu jadi hambanya harta gitu kan, kamu jadi hambanya dunia, kamu jadi hambanya pujian, kamu kan nyarinya pujian, tuh makan tuh pujian gitu. Itu ya. Bagaimana mungkin hati penuh dengan dunia bisa berjalan menuju Allah? Nggak bisa. Kita berat, akhirnya perjalanan kita Bapak Ibu berat, karena apa? Melekatnya dengan dunia banyak. Itu ya, akhirnya kita nggak nanjak-nanjak naik gunungnya, baru ngelangkah sedikit ngos-ngosan capek. Kenapa? Karena melekat hatinya dengan dunia. Lagi-lagi bukan cerita kaya miskin, bukan ya. Syekh Abdul Qadir kaya, tetapi tidak melekat dengan dunia. Itu Pengersa Abah kaya, tapi nggak melekat dengan dunia. Beliau tunduk aja, mau ngasih amplop ya silakan. Beliau sendiri nggak tahu isinya berapa gitu ya, silakan aja diatur. Beliau urusannya dengan Allah. Sayang banget, hati itu adalah tempatnya Allah. Jadi sayang banget kalau diisi dengan selain Allah gitu. Itu sayang banget itu. Kita membersihkan hati dari selain Allah. Loh kok udah hati udah bersih-bersih dikotorin lagi dengan selain Allah. Itu sayang banget beliau. Maka terus saja jangan sampai dunia masuk ke dalam hati, baik tahta, harta, wanita, kuota gitu kan. Itu jangan sampai ada yang masuk dalam hati itu. Nah, hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutin dalil-dalilnya dari dari hadis tadi, dari Quran, dari para ulama. Nggak kelihatan mesti ya tulisannya ya. Iya, ini baru bikin tadi tuh. La yasa'uni sama'i wala ardi walakin yasa'uni qalbu abdil mu'min. Langit bumi tidak bisa memuatku. Yang bisa memuatku adalah kolbu hamba yang mukmin. Nah, maksudnya apa? Allah itu tuan hati, bukan tuan rumah ya, tuan hati. Sedih, senang, kata Syekh Jalaluddin Rumi, adalah tamu. Tamu itu hormati, kata Syekh Jalaluddin Rumi. Tetapi jangan biarkan tamu menjadi tuan hati, karena tuan hati hanya Allah. Tapi hormati tamu dan suatu saat persilahkan dia keluar lagi dari hati. Nah itu. Maka MH menulis syair 1000 masjid satu jumlahnya. 1000 masjid lapuk oleh hujan, kering oleh matahari, tapi satu masjid itu tidak pernah lapuk oleh hujan. Nah itulah ya. Maksudnya Baitullah itu ini satu, ini Baitullah. Kalau ini Baitullah fisik, tetapi nur Allah itu Baitullahnya di hati. Inilah tuan hati. Wa'lamu
annallaha yahulu bainal mar'i wa qalbih. Surat Al-Anfal ayat 24 yang bagian bawah. Bahkan Allah menghalangi antara seseorang dengan hatinya. Jangan sampai hawa nafsunya masuk ke dalam hati, karena itu adalah tempatnya Allah. Bukan berarti Allah datang ting ke hati kita, bukan begitu. Nurnya, ma'rifatnya, ilmu Allah, gitu kan? Nah itu wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Kenapa Allah lebih dekat daripada urat lehernya? Lebih dekat daripada manusia dengan manusia daripada urat lehernya. Kenapa? Karena Allah ada di hati. Nah itu loh, gimana? Manusia kan ini emang lebih dekat semana berapa senti? Bukan, justru Allah ada di inti manusia. Nah gitu, urat leher masih di luar, tetapi di kalbu kita ada zikrullah. Nah itulah ya, kenapa Allah lebih dekat dari urat leher itu, karena Allah langsung masuk dalam hati manusia itu ya Bapak Ibu. Kita lanjut lagi menurut Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani. Sambil diminum Bapak Ibu. Kalau malu saya contohin nih. Bismillahirrahmanirrahim. Hatimu adalah rumah. Lagi-lagi hati itu adalah rumah, sama dengan Syekh Jalaluddin Rumi. Nah itu ya, alhamdulillah. Mudah-mudahan suatu saat kita bisa ziarah secara fisik ke Syekh Abdul Qadir Jailani, ziarah secara fisik ke Syekh Jalaluddin Rumi, amin. Ziarah secara fisik ke Syekh Bahauddin Naqsyabandi, amin. Nah itu ya. Tapi sebelum ziarah ke situ, ziarah dulu secara fisik ke Suryalaya gitu ya. Jangan lupa ziarah dulu secara fisik ke Syekh Tolhah Kalisapu Cirebon ya Kang Yasin ya. Insya Allah pada tanggal berapa Kang Yasin? Tanggal 9 insya Allah kita mengadakan Rahmans, ziarah manakib Suryalaya plus Cirebon. Nah Syekh Tolhah itu ya, tanggal 9. Udah penuh belum seatnya Kang? Udah penuh ya. Tapi kalau Bapak Ibu mau tetap ya nanti barangkali bisa diupayakan ya Kang Yasin ya. Apa ambil satu armada lagi ya. Sementara sih udah penuh 40 berapa penumpang Kang Yasin? Oh udah ada 50 ya. Ya tapi nggak apa-apa, daftar aja. Pokoknya kita daftar secara fisik, kita ziarah ke beliau-beliau. Yang deket dulu deh. Nggak usah ke Uzbekistan dulu, nggak usah ke Turki, nggak usah ke Baghdad dulu, di Jawa Barat dulu gitu ya. Nah itu. Nah hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kita lanjutkan di dalam kitab Futuhul Ghaib. Ada Futuhul Ghaib, ada Fathur Rabbani, ada Sirrul Asrar, kitab-kitab Syekh Abdul Qadir Jailani. Nah ini dari Futuhul Ghaib. Beliau berkata, keluarlah dari dunia tuh ya. Ini haji juga nih, keluar dari dunia kita gitu. Pas sudah 40 hari balik lagi ke dunia kita. Itu kalau di berangkat haji itu 40 hari di sana, kita jadi aneh. Ini kayak alam yang berbeda nih. Kok yang ada teman biasa, ada teman nggak ada kerjaan jadi nggak ada, keluarga jadi nggak ada. Jadi seperti alam yang berbeda tuh, dunia berbeda. Pas kembali lagi baru ke alam kita yang sebenarnya gitu. Nah jadi keluarlah dari dunia, keluarlah dari akhirat. Masya Allah, ini dari akhirat aja suruh keluar ya oleh Syekh Abdul Qadir ya. Ya Allah, keluarlah dari segala sesuatu selain Allah. Maksudnya jangan mahabbah kepada surga gitu. Surga aja nggak boleh ada di dalam kalbu kita. Surga, the way, road to jannah, jalan menuju surga. Surga itu ditinggal sama para sufi itu. Bahkan kata Rabi'atul Adawiyah, ya Allah kalau aku beribadah kepada Engkau sebenarnya yang aku cari surga, keluarkan aku dari surga. Kalau aku beribadah kepada Engkau karena takut neraka, sekalian jeblosin ke neraka ya Allah. Tapi kalau aku beribadah karena cinta kepadamu, jangan palingkan wajahmu dariku. Nah itu ya. Jadi sangkin kalau memang aku karena surga, sekalian aja jeblosin gitu kan, sekalian jeblosin ke neraka gitu ya. Jadi ini mahabbahnya kepada surga atau kepada Allah. Kalau kepada surga masih belum waliyullah, tapi waliyul jannah, kekasih surga itu ya. Oke, jangan cari dunia, jangan cari akhirat. Ya Allah, carilah Tuhanmu. Maka yang kita baca, ilahi anta maksudi waridoka matlubi a'tini mahabbataka wa ma'rifatak. Ada kata-kata jannah nggak di situ? Nggak ada. Dalam Ukudul Juman cari ada kata-kata jannah nggak? Saya udah ubek-ubek nggak ada. Ubek-ubek buku fisik nggak ada. Ubek-ubek file
barangkali di file ini ada, saya punya file Word-nya gitu kan, saya cari search alif lam jim nun ta, jadi al jannah, saya cari, plek, ketemu satu di Uqudul Juman, ternyata bukan al jannah, minal jinnati wan nas. Wah, jadi nggak ada al jannah itu di Uqudul Juman. Udah saya cari dah file itunya, hard copy maupun soft copy-nya, nggak ada kata-kata al jannah tuh. Nah, jadi pangersahaba menginginkan kita bukan sekedar menjadi ahli surga, tetapi ahlullah, itu ya. Nah, itu. Oke, kita idza kharajal abdu minal khalqi sara la yubali bil madhi wa dzammi. Nah, ini yang tadi saya sampaikan. Apabila seorang, ini tanda-tandanya ya, apabila orang udah detachment, sudah tidak ada kemelekatan dengan makhluk, ia tidak peduli dengan pujian dan celaan. Nah, ini dipuji, ya yang dipuji Allah, bukan aku nggak cari pujian gitu kan. Dikasih dunia ya biasa, terima kasih gitu, tapi nggak masuk ke dalam hati itu. Dicela ya silahkan aja, orang dia udah nol gitu kan, egonya udah nggak ada. Nah, tidak bergembira dengan pemberian dan tidak bersedih dengan penolakan. Yang ada adalah apresiasi kepada manusia, itu ya. Tetapi hati tetap fokusnya bukan kepada nikmat, tetapi fokusnya kepada al-mun'im, fokusnya kepada pemberi nikmat. Jadi dikasih Alphard, Ustadz Latif, ini aku kasih Alphard, ya makasih gitu ya. Dalam hati kita nih, ya Allah Engkau maha baik, ya Allah makasih ya Allah, semua itu dari Engkau ya Allah, gitu kan. Nah itu, jadi fokusnya bukan pada ni'am, tetapi kepada mun'im, fokusnya kepada Allah. Nah itu, orang yang udah melekatnya dengan Allah, dunia ya jadi tamu doang, jadi tamu. Sebentar pergi lagi di dalam perasaannya ya, gitu ya. Bukan berarti nggak punya rumah gitu, bukan. Tetapi dalam perasaannya. Nah, Bapak Ibu, jadi fokus kita kepada apa? Nah, ini. Fokus kita kepada Allah atau kepada makhluk itu. Nah, kita dilatih untuk fokus kepada Allah. Mana latihannya? La ilaha illallah. Tiada yang menguasai kita, tiada yang mendominasi kita, tiada yang terngiang-ngiang bagi kita, tiada yang melekat di hati kita. Nggak ada harta, nggak ada jabatan, nggak ada kekuasaan, nggak ada harga diri, nggak ada yang mengisi hati kita dengan permanen kecuali Allah. La maujuda illallah. Di hati kita nggak ada yang lain kecuali Allah. Lalu kita diajarkan fokus juga kepada Allah. Udah disingkirkan tuh ilah-ilah, diajarin untuk lebih fokus lagi. Mana? Zikir khafi. Nah itu, Bapak Ibu, kalau kita masih sangat melekat dengan harta, jabatan, kekuasaan, harga diri, popularitas, ego, dijamin zikir khafi itu susah. Kalau masih susah, kenapa? Ya masih banyak di dalam kalbu kita selain Allah. Allah nggak betah. Ngapain gua di situ? Kenapa? Di situ ada harta, di situ ada jabatan, di situ ada wanita, di situ ada pujian. Aku nggak mau masuk situ. Allah nggak mau, nggak betah. Dzikir khafinya nggak bisa kita. Itu ya, karena masih banyak yang lain. Ini namanya menyekutukan Allah dalam kalbu kita. Ini namanya syirik khafi, itu ya. Nah, Bapak Ibu itu. Nah, jadi ini berhubung udah jam 12 kurang, jadi saya lanjutkan dengan sebuah hikmah ke-13 dari kitab Hikam. Kaifa yusyriqu qalbun suwarul akwani muntabi'atun fi mir'atihi. Bagaimana akan dapat bercahaya hati seseorang di mana gambar dunia ini terpatri, terlukis dalam cermin hatinya. Mau bagaimana mau terang, bagaimana mau berkilau, orang itu di cermin itu terpatri kok gambar-gambar itu ya. Nah itu, maka yang bagus itu adalah rabun dunia. Rabun dunia. Kalau bisa ya rabun dunia lah gitu ya. Ketika mata kita melek, mata batin kita merem. Ketika mata kita merem, mata batin kita melek. Nah itu, saya bilang sama teman-teman tunanetra, kalian ini punya kesempatan emas. Bisa jadi kalian ma'rifatnya lebih cepat dari kami. Kenapa? Kalian merem terus gitu kan. Itu, kami melek terus. Ya Allah, ntar
gitu, aduh repot dah, kotor lagi kalbu kita. Bukan iya cuci mata, tapi mata hati ngotorin mata batin, basirohnya gitu ya. Ya Allah, ini orang-orang kayak saya nih begini nih, naik gagal maning gitu ya. Ikatan pada dunianya banyak, baru naik gunung dikit udah kepleset, baru ngotorin hati dikit, bersihin hati dikit, kotor lagi, gagal maning pripen keson son ya Allah, itulah orang-orang kayak saya begitu. Nah Bapak Ibu, jadi apa aja yang melekat yang bisa menodai cermin kita? Ya bisnisnya juga begitu, bisnis yang sampai membuat kita pusing, sampai bikin kita sedih, sampai bikin kita terbayang-bayang, terngiang-ngiang gitu kan. Nah itu bangun tidur bisnisnya begini sampai susah tidur, itu udah melekat itu. Kalau udah begitu susah tidur gara-gara bisnis gagal, ini berarti udah melekat. Nah itu ya, ada yang ketawa gitu ya. Ya itu saya itu ya, gara-gara kerjaan gak bisa tidur, ini juga udah melekat nih itu ya. Allahu Akbar, ingat kerjaan melekat itu. Rugi, sedih, lagi-lagi sedih adalah tanda kemelekatan dengan dunia. Berarti PR kita kira-kira masih banyak nggak? Iya, bukan banyak lagi, banyak banget ya. Ya Allah, ini indikator-indikator kemelekatan dengan dunia, Bapak Ibu. Lawan jenis, cinta ditolak, dukun bertindak. Ya itu ya. Antara lain apa? Kendaraan begitu, kendaraan tergores, hati ikut tergores. Nah ini melekat dengan dunia. Itu kendaraan penyok, hati ikut sakit gitu kan, masalah-masalah. Nah ini kalau kita merasa hebat, merasa wah kita mau udah sufi, lihat dulu ini pernah nggak kita susah tidur gara-gara pekerjaan. Itu kalau pernah ya berarti kita masih melekat. Kehilangan sesuatu masih sedih nggak? Sedih, berarti melekat, hatinya belum bersih. Pantas Allah nggak seneng bersemayam di hati kita, orang isinya gambar-gambar yang selain Allah gitu kan. Nah, bagaimana bisa? Nah itu apa, perhiasan gitu kan, gila bener tuh kalung gitu kan, terngiang-ngiang, lalu apa ngelihat mall, waduh tas gitu kan. Hobinya juga begitu, ada handphone, ini namanya handphone genggam, maka digenggam terus gitu ya. Memang dari awal dibilangnya handphone genggam sih, akhirnya jadi digenggam terus. Konten scroll gitu kan, film-film pujian-pujian, cacian-cacian. Nah ini semua adalah gambar-gambar dunia yang bisa menutupi batin kita itu Bapak Ibu. Maka yang kita lakukan adalah kita perbanyak zikir la ilaha illallah. Kita la ilaha illallah, la ilaha illallah. Masih senang cacian, masih senang pujian, la ilaha illallah. Masih terpaku sama konten-konten scroll berjam-jam gitu, asik gitu ya, masuk ke dalam kolbu, la ilaha illallah. Handphone, hobi, film, la ilaha illallah. Kita bersihin lagi masalah apa namanya, perhiasan, la ilaha illallah. Ini masih melekat nih. Oh kendaraan, lawan jenis ditolak, disakiti, insecure, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Masih pusing mikirin bisnis, pekerjaan, la ilaha illallah. Nah itu, jadi kalau kita sholat yang kita ingat apa? Itulah yang melekat dalam hati kita itu. Nah jadi kita obati semua dengan la ilaha illallah, la mawjudah, udah nggak ada yang ada di kolbu kita illallah kecuali Allah. Terus kita bersihin, ya biasa, habis dibersihin masuk lagi gitu kan, bersihin lagi masuk lagi gitu ya, bersihin lagi, daripada masuk terus kagak pernah dibersihin. Lumayan gitu kan, masuk lagi hataman illallah, la ilaha illallah, iya masuk lagi, bisnisnya bikin pusing, pekerjaan bikin pusing, keluarga bikin pusing, datang lagi ke TKN Center, datang lagi ke majelis zikir illallah, la ilaha illallah, bersih gitu kan. Ya begitulah kita ini. Nah Bapak Ibu, jadi kita kembali kepada tadi, kaifa yusyriku qalbun, bagaimana kolbu kita mau terang. Masih banyak gambar-gambar dunia yang melekat.
ada perhiasan, ini nggak kelihatan nih, ada kendaraan, ada jabatan, pangkat, ada rumah gitu kan, ada lawan jenis ya karena saya laki-laki ya, wah ini yang pink lah gitu ya. Lalu ada harta, bisnis dan lain sebagainya. Ini Bapak Ibu, semua ini bisa menutupi kolbu kita, ini bisa melekat gitu kan. Perhiasan melekat, kendaraan melekat, akhirnya kolbu kita yang tadinya terang mulai ketutupan sama macam-macam itu. Rumah nutupin kolbu kita, pasangan lawan jenis nutupin, harta, akhirnya kolbu kita ketutup, akhirnya lama-lama mati bisa-bisa tuh kalau begitu tuh ya. Nah ini bahayanya Bapak Ibu, jangan sampai semua itu melekat. Maka kata Syekh Jalaluddin Rumi, silakan kita ini hidup di dunia, jadikan mereka hanya tamu sesaat. Hormati mereka, akui mereka. Kalau sedih, akui saya sedih. Kalau marah, akui saya marah. Nggak apa-apa, akui. Tetapi jangan lama-lama, monggo, gitu kan? Oke, baik, marah. Rasanya waktu udah habis. Jadi untuk sementara saya begitu dulu. Saya ada urusan lagi ya, marah ya, gitu kan? Sedih, jangan lama-lama di rumah saya, gitu kan? Nanti saya ada acara lagi, gitulah pokoknya alasan lah. Akhirnya kita zikir, karena apa kalau ada selain Allah, Allah itu nggak seneng. Allah nggak seneng ada di kolbu kita selama ada yang lain. Nah itu maka nggak betah, maka nggak bisa bersinar. Maka kita lagi-lagi kita bersihkan la ilaha illallah, 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 la ilaha illallah. Terus perbanyak. Kalau yang melekat banyak ya zikirnya banyak gitu ya. Orang yang zikir 165 siapa? Orang yang hatinya udah bersih tuh, udah dia jujur gitu kan, udah orangnya. Ada tuh teman saya, ada orang minum minuman keras di depan rumah dia ini lagi pada kumpul-kumpul, iya, pada lagi main judi gitu ya. Dia datang masuk ke rumah, dia bawa pisang, nih buat kalian nih, barangkali lebih enak gitu ya. Ya Allah, nih orang hatinya bersih, jujurnya luar biasa, nggak pernah nyakitin orang, nggak pernah marah, nggak pernah sedih. Itu yang dikira 165 tuh yang begitu tuh. Gara-gara pekerjaan nggak bisa tidur, gara-gara bisnis nggak bisa tidur, gara-gara keluarga nggak bisa tidur. Kok dikira 165? Yang masuk lebih banyak daripada bersihinnya. Bersihin baru dikit, noda lagi. Bersihin baru dikit, noda lagi. Nah itu, maka dikirnya harus sing seueur dikirna. Maka yang tadi dibaca oleh Ustadz Hasanuddin, beliau membaca innal munafiqina yukhadi'unallaha wa huwa khadi'uhum wa idza qamu ila sholati qamu kusala yura'unan nasa wa la yadhkurunallaha illa qalila. Orang-orang munafik itu tidak zikir kecuali sedikit. Jadi yang zikirnya dikit masih sama munafik gitu ya. Bukan untuk tuh munafik tuh kenapa enggak manakib, bukan begitu. Nunjuknya ke diri sendiri. Tasawuf itu latihan nunjuk ke diri, jangan nunjuk ke orang lain gitu kan. Kalau munafik, nih yang munafik. Malas, nih yang malas gitu kan. Seneng pujian, nih. Hubud dunia, nih yang melekat, nih gitu, untuk muhasabah diri. Nah itu ya Bapak Ibu hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah. Maka bersyukur kita kepada Allah karena kita diberi sebuah alat untuk membersihkan semua itu, yaitu la ilaha illallah. Pengersa Abah menuliskan dalam kitabnya, siapa yang istiqomah mengambil membaca kalimat ini, di mana kalimatnya diambil dari kolbu yang bertakwa dan bersih dari selain Allah, maka akan dibersihkan dari kemelekatan dunia. Amin ya rabbal alamin. Dan berbagai manfaat-manfaat lain, asrarul ghaibiyah, ulumul laduniyah dan lain sebagainya yang tadi saya sebutkan. Nah maka kalau ada orang berkata Ustadz Latif jadi orang beruntung ya, orang nggak tahu. Mereka salah. Yang benar adalah sangat beruntung. Nah itu ya, sangat beruntung. Kenapa? Kita istiqomah mengambil benih la ilaha illallah dari orang yang
Takwa. Jadi kalau beruntung salah, sangat beruntung. Alhamdulillah. Demikian kita bersyukur kepada Allah. Allah jadikan kita mudah-mudahan orang-orang yang sangat beruntung. Amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.